Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya teman-teman di aktivitas Brilliant Vol 3 kali ini. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai soal tahun lalu dari mata kuliah MKPK ya. Jadi soal UAS-nya ya teman-teman. Nah di sini kita langsung saja ya ke soal nomor 1. Nah di soal nomor 1 ini Kaki Corp merupakan sebuah perusahaan furniture terkemuka di dunia. Perusahaan berencana memperluas pasarnya di 4 area pemasaran dengan cara memproduksi 4 produk baru, yaitu AZMAR, AZEWD, AZSAN, dan AZYUN. Kaki Corp memiliki 4 workshop untuk memproduksi furniturnya. Berikut data keuntungan per unit untuk setiap produk. Nah, sudah ya, ini ada data keuntungannya ya. Dan untuk XX ini, kalian ganti dengan NPM terakhir. Misalkan kalau NPM terakhirnya itu 100 misalkan ya. Nah, kalian ganti ininya jadi 00 gitu ya. Yang XX-nya. Nah, terus di sini saudara diminta membantu perusahaan untuk menentukan tempat produksi keempat produk baru di workshop yang tepat agar menghasilkan keuntungan optimal dengan menggunakan Hungarian method. Ingat, keuntungan optimal ya. Di sini ada keuntungan optimal. Nah ya, langsung saja kita lanjut ke pemecahannya ya, ke jawabannya. Nah, pertama-tama kalian diketahui dulu. Ini untuk tabel ini didapat dari ini yang sudah diketahui ya di sini dari soalnya ya. Setelah itu, setelah kalian diketahui, di sini ditanyakan tentukan tempat produksi untuk mendapatkan keuntungan optimal. Lihat ya, di sini keuntungan optimal. Mana ya? Nah ini. Nah, kalian ingat ya. Nah, ketika kalian mencari keuntungan optimal, carilah yang paling besar. Nah, di sini lihat dulu, kalian mau eksekusi awalnya itu per kolom atau per baris ya. Nah, di sini aku memilih untuk menyelesaikannya per baris ya, jadi ke samping. Tapi misalnya kalau kalian per kolom terserah, tapi ntar ke step yang keduanya kalian harus per baris. Begitu juga ketika aku mengambil per baris di step pertamanya, step kedua aku juga harus mengambil per kolom gitu ya. Nah, kita langsung saja ke pengerjaannya aja ya. Nah, di sini lihat. Di sini kalian salin lagi ke siniin ya. Nah, setelah itu per baris kan. Nah, dari baris ini mana di antara 230, 95, 199 dan 160 mana sih yang paling besar? Yang ini kan. 130. Kalian buletin. Terus di sini juga di baris kedua yang paling besar itu 200. Buletin ya, kasih tanda. Terus di sini juga yang paling besar itu 175 di baris ketiga. Dan baris keempat yang paling besar itu 120. Seperti itu ya. Nah, setelah itu kalian ke step yang kedua. Kalau tadi kan udah per baris. Nah, sekarang per kolom. Dan kalau tadi itu kan yang terbesar ya. Nah, sekarang yang terkecil gitu ya, yang ditandainya. Nah, sebelum ke step 2, kalian tinggal gini. Ini ya, untuk melanjutkan ke step 2 caranya. Nah, 230. Di baris ini kan 230 yang paling besarnya dan yang ditandai. Nah, 230 ini akan menjadi yang dikurangi oleh angka-angka yang lain. Ya, seperti ini. 230 dikurangi 230 hasilnya 0 kan. Terus 230 dikurangi 95 hasilnya 135. 230 dikurangi 199 hasilnya 31 dan 230 dikurangi 160 hasilnya 90. Begitu juga untuk baris berikutnya ya. Kayak seperti ini, di baris kedua yang paling besar itu 200 kan. 200 ini akan dikurangi oleh angka-angka lain. Nah, jadi 200 dikurangi 100 hasilnya 100.
200 dikurangi 75 hasilnya 125, 200 dikurangi 130 hasilnya 70, 200 dikurangi 200 hasilnya 0. Nah, terus sampai ke angka selanjutnya ya. Baris keempat sama baris ketiga sama keempat juga sama ya, seperti itu ya cara pengerjaannya. Setelah kalian hitung ya, ini selesai, kalian hitung seperti cara yang tadi. Yang kalian pilih yang terkecil ya. Nah, di sini karena per baris, di sini aku pilih yang ini ya, untuk yang nolnya. Dikarenakan ada 2, sebenarnya terserah sih, mau ini yang kalian tandai itu sama saja ya. Tapi aku milihnya 0 ini. Jadi pilih salah satu ya. Per kolom udah ya, di kolom ini. Terus di kolom kedua, yang paling besar yang mana? Yang paling kecil yang mana? Nah, ini yang 55 ya. Terus yang di kolom ketiga, yang paling kecilnya itu 15 ya. Dan di kolom keempat ada 2 kan? 0 kan yang paling kecil. Nah, di sini aku memilih yang ini 0-nya ya. Terserah sih kalian mau yang milih yang mana, yang penting yang terkecilnya ya, gitu ya. Nah, setelah itu kita lanjutkan ke step yang ketiga. Nah, kalau yang tadi menjadi jadi angka yang yang dipilih itu menjadi ya yang dikurangi gitu oleh angka-angka lain. Kalau sekarang angka yang dipilih menjadi pengurang dari angka-angka lain. Seperti ini. 0 dikurangi 0 hasilnya 0, 0 kurangi 100 hasilnya 100, 0 kurangi 0, 0, 0 kurangi 40, 40 kurangi 0, hasilnya itu 40. Jadi yang jadi pengurang ya. Oke, kita ulang lagi ya. 0 kurangi 0, 0, 100 kurangi 0, 100, 0 kurangi 0, 0, 40 kurangi 0, 40. Jadi kalau misalkan untuk cara cepatnya ya, kalau kalian udah tahu di sini yang dipilihnya itu 0, kalian tinggal tulis ulang lagi ya di sini. Jadi tulis ulang untuk yang kedua, soalnya kan yang 2 ini udah yang dipilihnya 0 ya untuk step kedua. Jadi tinggal masukin saja lagi. Berbeda halnya dengan step ke-1 ya. Ini khusus untuk step yang kedua saja ya. Nah, terus untuk yang ini tinggal kalian gini saja. 135 dikurangi 55 hasilnya 80. 125 dikurangi 55 hasilnya 70. 70 dikurangi 55 hasilnya 15. 55 kurangi 55 hasilnya 0 gitu ya. Begitu juga yang ini. 15 dikurangi 31 kurangi 15 hasilnya 16. 70 kurangi 15 hasilnya 55. 30 kurangi 15 hasilnya 20. 15 kurangi 15 hasilnya 0. Setelah itu kalian masukin ya untuk ke step yang ketiga. Nah, setelah ini kalian sudah bisa menarik garisnya ya. Kalian tarik saja garisnya ya. Dan utamakan yang nolnya paling banyak terlebih dahulu ya. Kalian tarik garis di yang paling banyak nolnya ya terlebih dahulu. Nah, yang paling banyak nolnya kan yang ini ya. 3 ada 3 nolnya. 1, 2, 3. Nah, kalian tarik baris sini ya. Terus ini ke sini. Ini juga ke sini kan. Nah, untuk dalam hal mencoret ya, kalian jangan mencoret 2 kali. Dalam artian di baris dicoret, di kolom dicoret ya. Jadi kalian cukup 1 kali, kecuali terdesak. Kalau terdesak boleh. Kalau misalkan tidak terdesak, kalian jangan mencoret 2 kali. Mencoret 2 kali itu seperti apa? Seperti kayak ini. Kalian kan ini ada 0 teh. Udah aja coret misalkan. Nah, ini nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Karena dia kan sudah tercoret di bagian kolom. Jadi di baris, kalau kalian coret ini berarti dia kecoret juga di garis. Jadi kan double kan ya. Nah, ini jangan ya. Jadi kalian cukup 1 kali coretan aja ya. Gitu ya. Nah, setelah ini kan ini belum optimal ya. Maksudnya belum bisa. Soalnya kan rumusnya itu M sama dengan M. Yaitu 4 sama dengan 4. Jadi ini kan baru 3 coretan kan, nggak ada 4 coretan. Nah, jadi harus ada 4 coretan. Nah,
Setelah itu kalian lanjut saja lagi, ya. Lanjut lagi ke step selanjutnya, yaitu step keempat. Nah, kalian sudah tulis, ya, di sini. Nah, untuk cara pemindahannya seperti ini ya. Ini kan kalian pilih dulu angka terkecil dari yang tidak dicoret. Pilih angka terkecilnya ya. Nah, setelah itu, setelah kalian pilih, angka ini akan menjadi pengurang untuk angka-angka lainnya, kecuali bagi angka yang ada di garis perpotongan. Nah, garis perpotongan itu yang mana? Nah, yang ini, angka 40 dan 0. Itu nggak menjadi pengurang, tapi angka ini menjadi penambah. Nah, jadi seperti ini ya, kita langsung eksekusi saja. Seperti 80 ya, dikurangi 15, hasilnya 65, 70 kurangi 15, hasilnya 55, 15 kurangi 15, hasilnya 0. Di sini kan ya. Nah, terus 16 kurangi 15, hasilnya 1. 55 kurangi 15, hasilnya 40. Dan 20 dikurangi 15, hasilnya 5. Nah, khusus untuk perpotongan kan ditambah ya. Jadi 40 ditambah 15, hasilnya itu 55 ya. Ini. Terus 0 tambah 15, hasilnya 15. Ya. Nah, setelah selesai ya. Setelah selesai seperti ini, kalian tinggal tarik baris lagi. Utamain yang paling banyak dulu ya. Nah, di sini untuk tarik garisnya, kalian dari sini sampai sini, satu garis kan, 2, 3, 4. Tapi kan ini kecoret juga di baris. Ini kecoret jadi kolom awal baris kecoret juga dong. Kan ini ada 0 di sini. Ya. Jadi ini bisa dicoret sebenarnya. Nah, gitu ya. Setelah itu, kalian tinggal tandai saja ya. Tandai yang 0 gitu ya. 0 tapi jangan sama ya. Jangan misalkan kayak seperti ini ya. Ini kan ada 0, ini ada 0. Kalian coret ini. Ya. Pokoknya misalkan yang 1 sama Soul itu 1. Terus 2 sama yang lain ya, itu 1-1 pokoknya seperti ini ya. Kalau misalkan kita langsung saja ya ke eksekusinya. Nah, ini di baris ini kita pilih yang ini ya, 0 yang ini. Terus di baris kedua kita pilih yang ini. Di baris ketiga kita kan ada 2 0 nih. Nah, dikarenakan untuk kolom yang satu ini sudah ada ya, yang ini, yang Soul ya, yang 1 di Soul tuh. Nah, jadi kalian tidak bisa memilih yang ini ya, dikarenakan sudah terpilih gitu yang di atas itu. Nah, berarti kalau seperti ini kalian pilih opsi lain, yaitu yang sebelahnya kan. Tinggal coret. Nah, begitu juga yang ini. Yang ini kan nggak bisa diambil. Kenapa nggak bisa diambil? Kan ini sudah sama ini. Sudah sama 0 yang ini, yang atas. Yang ini. Jadi nggak bisa diambil kalau yang ini. Nah, jadi kita ngambilnya 0 yang ini. Gitu ya. Nah, setelah semuanya terisi, setelah semua 0-nya terisi, kalian tinggal step 5-nya itu Soul, berarti ngegunain produknya itu produk AZMR itu ya, produksinya Soul kan. Nah, untuk Soul berarti AZMAR. Untuk Jinju
nomor 4 apa? AZYUN, dan untuk 6H nomor 2-nya apa? AZEWD, AZEDW. Terus untuk Gwangju berarti di sini di nomor 3 berarti AZSAN gitu ya. Setelah itu kalian tinggal buletin yang ini, yang posisi 0-nya ya di sini, di yang diketahuinya. Buletin dulu, berarti ini 0 tuh ya, 1 AZMAR di Seoul AZMAR, terus di Jinju AZYUN, terus di EDW di mana di Namhae itu AZEDW, terus di Gwangju itu ada AZSAN. Nah, setelah ini kalian simpulkan ya. Jadi, untuk memaksimalkan keuntungan Kaki Corp, sebaiknya menentukan tempat produksi sebagai berikut. Workshop Seoul memproduksi AZMAR dengan keuntungan 230. Keuntungan ini dia dapat dari mana? Dapat dari sini, dari tabel ini. Ya. Gitu. Nah, terus Jinju memproduksi AZYUN dengan keuntungan 200 won ya. Terus Workshop Namhae memproduksi AZEDW dengan keuntungan 105 won. Terus Workshop Gwangju memproduksi AZSAN dengan keuntungan 105 won juga ya. Nah, terus di sini kalian totalin keuntungan sama keuntungannya ya. Jadi, total keuntungan yang dihasilkan sebesar 640 won. Didapat dari mana? Didapat dari penjumlahan semua angka ini ya. Nah, semua ini dijumlahkan ya. Maka, dapatkanlah hasil 640 won. Gitu ya. Nah, terus kita lanjut ke soal nomor 7. Nah, soal nomor 7 ini kita akan membahas mengenai decision analysis ya. Nah, Minggi menjabat sebagai manajer operasional stasiun pompa bensin, ingin membangun stasiun pompa bensin baru dengan mempertimbangkan ukuran stasiun serta situasi pasar. Hasil analisis tertera dalam tabel berikut. Nah, tabel di sini itu dalam dolar ya. Nah, 7A. Pertanyaannya, buatlah pohon keputusan. Nah, caranya, sebenarnya kalian bisa membuat pohon keputusan ini terlebih dahulu. Ya, buat pohon seperti ini. Soalnya, nanti yang kalian akan tentukan cuma ini. Ini cuma masukin ini, bentar ya. Ini, dan juga ini ya. Maaf. Nah, gitu ya. Nah, setelah itu, setelah kalian menentukannya ya, nah, ini setelah kalian menentukannya, ya, kalian tinggal pilih yang terbesarnya, ntar taruhnya di sini. Nah, karena ini belum dihitung, mari kita hitung terlebih dahulu ya. Nah, di sini diketahui dulu, ini tabel dapat dari mana? Didapat dari soal ya. Nah, X ini di angka terakhir biasa, ya, angka terakhir NVM kalian, ya. Nah, terus setelah kalian menggambar tabel tersebut ya, ke sini dipindahkan gitu ya, tabel yang ada di soal. Nah, terus kita akan membuat pohon faktornya. Kalian bisa udah nih ngegambar ini. Nah, sebenarnya ini posisinya nggak harus di sini ya, bisa di awal. Jadi kalian gambar dulu, terus kalian hitung. Nah, ini nggak ada misal ya. Soalnya, di dalam soalnya kan tidak diketahui berapa persennya. Misalkan pasar bagus sekian persen.
pasar sedang sekian persen. Soalnya kan kalau CRS itu totalnya itu keseluruhannya. Itu total keuntungannya itu keseluruhannya itu 100%. Nah, sedangkan di soal itu kan nggak diketahui kan persen-persennya berapa. Nah, jadi kalian ini untuk keuntungannya berarti otomatis flat. Nah, flat itu apa? Kan di sini ada 3 pasar ya. Nah, otomatis jadi di situ 1/3 dibagi 3. Jadi 100 dibagi 3. Nah, karena kalau misalnya 100 dibagi 3 jadi 33,33 gitu ya. Kalian takutnya belibet sama komanya, jadi kalian cukup 1/3 aja gitu ya. Nah, setelah itu kalian tinggal tulis lagi ya yang ini, pasar bagus. Segini, sini, ini juga ke sini, ini ke sini. Nah, untuk pasar bagus kan 33. Berarti 1/3 dibagi 33. Ini juga dibagi 33, ini dibagi maksudnya dibagi dikali 1/3, dikali 1/3, semuanya dikali 1/3 ya ini. Karena kan tidak ada persentasenya. Tapi misalkan kalau ada persentasenya, misalkan di sini 20%. Di sini 20% dan di sini 60%. Misalkan. Kalian berarti yang ini 0,2 ya, 0,2 maaf. Ya, 0,2 terus ke bawah 0,2. Nah, di sini kan 20% juga, di sini juga 0,2, 0,2, 0,2, 0,2. Di sini dikarenakan 60% misalkan ya. Ini jadi 0,6, 0,6, 0,6, 0,6 gitu ya. Tapi dikarenakan ini flat, jadi kita pakainya 1/3 gitu ya. Nah, jadi cara menghitungnya 1/3 dikali 150 ditambah 1/3 dikali 120.000 ditambah 1/3 dikali min 110. Hasilnya itu 53.333,33 dolar ya. Nah, begitu juga yang lainnya ya, yang ke bawah. Kita coba yang medium ya. 1/3 dikali 180.000 ditambah 1/3 dikali 130.000 ditambah 1/3 dikali min 120.000. Hasilnya itu 63.333,33 dolar gitu ya. Nah, jadi cara menghitungnya itu kalian kalikan dulu ini. Ya. Kalikan dulu ya ini. Yang dua. Ini kali ini kali ini juga kali ini. Setelah kalian kalikan baru kalian jumlahkan ya. Seperti itu. Begitu juga ke untuk mencari IMV besar dan juga IMV sangat besar ya. Nah, setelah kalian ketahui ini, kalian tinggal masukin ke pohon faktor. Nah, pohon faktornya itu seperti ini, tinggal kalian masukin ya yang 53.333,33 kalian masukin ke sini karena ini pasar kecil kan, IMV kecil, ininya kecil, ininya medium, ininya besar, ininya sangat besar kan. Untuk yang kecil 53.333,33 dolar. Untuk yang medium berapa hasilnya? 63.333,33 dolar. Terus untuk yang besar hasilnya 393.333,33 dolar. Dan untuk yang sangat besar hasilnya itu 88.333,33 dolar ya. Nah, setelah ini kalian pilihlah angka yang paling besar atau keuntungan atau IMV yang paling besar ya.
Nah, IMP yang paling besar di antara semua ini, berarti yang ini kan, yang ukurannya besar, yaitu keuntungannya itu $393.333. Yang ini, ya, kalian masukin ke sini, ya, itu ya. Karena jadi ini finalnya, kayak yang dipilihnya gitu ya, ini ke sini. Nah, untuk yang ini, untuk yang pasar bagus, pasar sedang, pasar jelek, nah ini dari sini. Ini kan ada pasar bagus, pasar sedang, pasar jelek. Pasar bagus, pasar sedang, pasar jelek. Satu per tiganya dari mana? Ini kan pasar bagus 1/3, pasar sedang 1/3, pasar jelek 1/3. Nah, tinggal ini 1/3, 1/3, 1/3. Kalau misalkan pasar bagusnya di sini kan 20, 20, 60, ya di sini juga 20, 20, 20, 60, tapi didesimalkan dulu ya, biar kalian menghitungnya enak. Nah, setelah itu, ini didapat dari mana teh? Katanya ya. Nah, ini dapat dari 150.000, itu dapat dari sini. Ini kan pasar bagus. Pertamanya 150. Pasar sedang 120, pasar jelek 110. Jadi ke samping ya, cara penulisannya ke samping seperti ini. Nah, gitu ya. Nah, setelah itu kalian simpulkan. Berdasarkan nilai IMP, keputusan yang terbaik adalah membangun stasiun pompa bensin baru dengan ukuran besar karena memiliki nilai IMP terbesar, yaitu, nah ini maaf, yaitu ini ya, yaitu $393,33 ya. Ini di sini $393,33 ya. Keuntungannya itu segini ya. Nah, setelah itu kalian tinggal masukin saja ya. Ini berarti di sini selesai ya. Nah, terus untuk tabel berikutnya mengisi not 7 bagian B, C, D, dan D. Nah, ini tuh untuk mengisi B, C, dan D ya. Di sini B, C, dan D. B-nya ditanyakan apa sih? Kriteria minimax dan maximax dan minimax. Nah, untuk minimax gimana sih caranya? Nah, di sini kalian gampang ya kalau minimax dan maximax. Kalau minimax untuk dan maximax ya, kalian ambil datanya cukup dari pasar bagus dan pasar jelek saja. Ya, dari kedua pasar itu. Jadi pasar sedang nggak digunakan. Nah, untuk pasar bagus, kalian pilih yang paling besar. Pokoknya yang keuntungannya itu paling gede lah, gitu ya. Berarti di sini berapa keuntungan yang paling gede ya? Nah, keuntungan yang paling gedenya adalah Nah, yang paling gedenya itu adalah ini ya, 1.300.000. Nah, di sini raw minimax ya, 1.300.000. Nah, di sini juga 1.300.000. Nah, terus untuk pasar jeleknya yang paling menguntungkan atau yang paling optimal. Nah, ini kan dikarenakan min ya. Berarti kalau plus emang yang dipilihnya itu yang paling gede. Kalau min, semuanya min kayak seperti ini ya, itu yang dipilihnya itu yang paling kecil, dikarenakan yang paling kecil itu kan yang paling gedenya gitu ya. Nah, sehingga disimpulkan berdasarkan kriteria minimax, alternatif yang memberikan nilai maksimum adalah dengan membangun stasiun pompa bensin dengan ukuran sangat besar karena memberikan keuntungan terbesar, yaitu $1.300.000. Nah, ini ya, ukuran sangat besar. Ini ukuran sangat besar
gitu ya. Sementara itu, berdasarkan kriteria Maximin, alternatif yang memberikan nilai maksimum pada kondisi terburuk gitu ya, pada kondisi terburuk yaitu di pasar jelek ya, adalah dengan membangun stasiun bensin dengan ukuran kecil ya, yang ini. Nah, makanya ntar di raw max-nya kalian tinggal pilih yang ini. Terus di raw min kalian pilih yang ini. Nah, seperti itu ya. Nah, terus kita untuk 7C ya. Untuk 7C tentukan keputusan dengan kriteria equally likelihood atau Laplace. Nah, kalau Laplace ini sama seperti yang tadi, sama caranya dengan cara menghitung IMP ya. Nah, tapi bedanya kalau Laplace itu pasti flat gitu ya. Pasti flat. Nah, kalau misalkan IMP-nya yang tadi 20% kan, 20%, 20%, 60%. Nah, ini gak bakal sama hasilnya. Tapi dikarenakan ini yang atas juga flat, dikarenakan tidak ketahui, terus emang Laplace itu harus flat gitu ya caranya. Makanya ini sama gitu ya sama yang di atas. Tapi misalkan kalau yang di atas itu yang yang di sini ya. Nah, ini semua diketahuinya bukan 1/3, berarti nanti hasilnya itu gak bakal sama kayak Laplace gitu ya. Nah, untuk perhitungannya sama banget ya. Dikarenakan ini Laplace itu di flatin ya. Jadi kan dikarenakan ada 3 pasar tadi ya. Nah, jadi kalian tinggal 1/3 semuanya gitu ya. Tapi misalkan ada 4 ya 1/4 gitu seperti biasa. Nah, perhitungannya sama, 150 dikali 100 di 1/3 ditambah 120 dikali 1/3 ditambah min 110 dikali 1/3, yaitu hasilnya itu 53.333,33 dolar. Nah, terus untuk yang medium juga sama ya caranya. 180 dikali 1/3 ditambah 130 dikali 1/3 ditambah min 120 dikali 1/3. Hasilnya itu 63.333,33 dolar. Begitu juga untuk yang ukuran besar dan sangat besarnya ya, sama ya untuk perhitungannya. Nah, terus ini ya, tinggal kalian tulis aja plus ini, tulis lagi ya hasilnya. Ukuran kecil berapa, ukuran medium berapa, ukuran besar berapa, dan sangat besar berapa gitu ya. Nah, terus untuk Hurwitz ya, untuk D. Kalian baca dulu soalnya. Yang D itu tentukan keputusan dengan kriteria Hurwitz. Pasar jeleknya itu 0,40. Nah, di sini kan pasar jeleknya itu 0,40 ya. Sedangkan Hurwitz itu kan yang dimasukin datanya itu yang pasar jelek sama yang pasar bagus ya. Nah, dikarenakan dikarenakan kriteria Hurwitz ya dengan kriteria, dikarenakan pasar jeleknya 0,42, nah sisa dari 0,42 berapa? Jadi 0,58 kan? Nah, 0,58 ini didapatkan tadinya itu 100 ya. 100%. Nah, dikarenakan sudah diketahui kan di soalnya itu 0,42, nah sisanya berapa sih? Untuk sisanya itu untuk pasar yang bagus gitu. Nah, berarti sisanya itu 0,58. Nah, untuk perhitungannya juga sama ya. Tinggal 0,58 dikali 150 ditambah 0,42 dikali min 110.000 ya. Sama dengan hasilnya itu 40.800 gitu ya. Nah,
Begitu juga yang medium, 0,58 dikali 180 ditambah 0,42 dikali min 120. Maka hasilnya itu 54.000 ya. Begitu juga untuk menghitung yang ukuran besar dan sangat besarnya ya, sama ya. Nah, setelah kalian menghitungnya, kalian pilih yang paling menguntungkan. Nah, di sini yang paling menguntungkan itu kan $631.400 kan. Nah, terus di sini tinggal kalian kesimpulin. Berdasarkan kriteria Hurwitz, maka keputusan yang terbaik adalah membangun stasiun pompa bensin dengan ukuran besar karena memiliki nilai besar, yaitu $631.400 ya. Gitu. Terus untuk menghitung yang E-nya ya. Yang E, tentukan keputusan dengan kriteria minimax regret. Berarti kalian tinggal masukin aja semuanya ya. Nah, tapi caranya untuk minimax regret ya, kalian sebenarnya tinggal pilih angka yang terkecil, yang terbesar dari pasar bagus, pasar sedang, dan pasar jelek. Seperti ini ya. Kita lihat di sini. Yang paling besar di antara ini berapa? Pasar bagus kan? Di pasar bagus yang paling besar berapa? 1.300.000 kan? Nah, ini sama kayak yang tadi, kayak yang materi assignment model ya. Jadi ini itu $1.300.000 atau 1.300.000 ini akan menjadi yang dikurangi. 1.300.000 dikurangi 1.300.000 yaitu 0. 1.300.000 dikurangi 1.190.000. Hasil ini 110.000. 1.300.000 dikurangi 180.000, hasilnya 1.120.000, dan 1.300.000 dikurangi 150.000, hasil 1.300 dikurangi 150, hasilnya itu 1.150.000 ya. Jadi hasilnya itu 1.150.000. Ini ya. Nah, seperti ini. Begitu juga yang ini, karena ini yang angka terkecilnya kan, angka terbesarnya itu kan 130.000. Nah, jadi 130.000 dikurangi 130.000 hasilnya 0, 130.000 dikurangi 130 hasilnya 0, 130.000 dikurangi 120.000 hasilnya 10.000, 130.000 dikurangi 125.000 hasilnya 5.000. Berarti ini 10.000. Ya, ini 10.000 dan yang ini 5.000 ya. Seperti itu. Nah, ini 10.000. Nah, gitu ya. Terus, untuk yang pasar jeleknya. Pasar jeleknya kan 110.000 yang paling optimalnya. Nah, jadi 110 min 110.000 dikurangi min 110.000. Hasilnya 0 ya. Terus min 110.000 dikurangi min 120.000. Berarti min dikurangi min gini ya. Kayak min 110.000 dikurangi
min 120.000. Nah, dikarenakan ini min ketemu min, jadi hasilnya itu positif kan, jadi 120.000. Jadinya 120.000 dikurangi min 110.000 ditambah jadinya 120.000. Jadi hasilnya itu 10.000, jadinya positif ya. Begitu juga yang ini, gitu ya. Dikarenakan ini min ketemu min, jadi positif. Dan begitu juga untuk selanjutnya ya. Nah, setelah ini kalian tinggal pilih aja yang paling besar ya, atau yang paling optimal. Nah, ini kan yang paling besar ini 1.150.000 ya. Terus yang ini 1.120.000, dan untuk yang ini 1.110.000, dan yang ini 1.050.000 gitu ya. Nah, untuk di sini dikarenakan minimax regret, jadi pilih yang terkecil. Untuk ini ya. Terus kalian simpulkan saja berdasarkan kriteria minimax regret, keputusan terbaik adalah membangun stasiun pompa bensin dengan ukuran besar karena memiliki nilai terendah, yaitu $110 ya. Seperti itu. Nah, untuk nomor 7 sampai sini ya. Nah, terus kita akan lanjut ke nomor 6. Nah, pada soal nomor 6 ini, Bobby harus segera menandatangani pabriknya di kota S melalui jalur darat. Maaf, mendatangi ya. Jadi ini, untuk nomor 6, Bobby harus segera mendatangi pabriknya di kota S melalui jalur darat. Saat ini, Bobby sedang berada di kota head office. Kota T ya. Kota head office itu di kota T. Berikut adalah peta jalannya dari kota S ke kota T ya. Harus segera mendatangi. Berarti cari jalur yang paling cepat ya. Jadi tentukan jalur yang tercepat yang dapat dilalui oleh Bobby. Nah, jalur tercepat kalian tinggal langsung lagi ke sini ya. Kalian tulis lagi ya yang ini. Nah, setelah kalian tulis seperti ini, setelah kalian salin juga. Nah, kalian tentukan tahap-tahapannya biar mudah ya. Nah, di sini tahap 1 yang ini, tahap 2 ini, tahap 3, tahap 4 sampai tahap 7 ya. Kita ke tahap 1 dulu. Nah, tahap 1 itu ada di J ke T ya. Jadi pengerjaannya itu dari belakang ya, jangan dari depan. Nah, dari J ke T berapa? 7 ya. 7 kalian tulis. Terus untuk tahap 2 ada H dan I ya. Dari H ke T berapa? 14. Dari I ke T berapa? 9 ya. Dari I ke T. Nah, seperti itu. Terus kita ke tahap 3. Tahap 3 itu adalah G ya, yang G, yang ini doang. Dari G itu kemana aja emang yang dari G ke H doang kan? Dari G ke H yaitu 6. Terus tahap ketiga dari E, F ke J. Dari F ke J 4, benar. Dari E ke I, mana? Tahap 4, ini ya, tahap 4, E ke I 12 ya. Nah, seperti itu. Nah, di sini juga ada dari E ke G ya. Ke G. Yaitu seberapa? 2 ya.
dari sini 2. Gitu ya. Nah, setelah seperti ini, kita langsung ke tahap kelima. Tahap kelima yaitu BC. Ini tahap kelima ya, BC. Nah, untuk BC, di sini kan B itu ada 2 jalur ya. Dari B ke H berapa? 8. Tulis dari B ke F 1, dari C ke G 5, dari C ke E 5 ya. Terus ke tahap ke-6. Tahap ke-6 itu ada AD. Nah, A ke B. Jadi dari A itu ada ketiga tujuan ya. Bisa A ke B, A ke F, dan A ke J. Nah, dari A ke B berapa? A ke B itu 10 ya. Dari A ke F itu 12, betul. Dari A ke J itu 21. Nah, ya, 21 yang ini ya. Nah, setelah itu kalian tinggal masuk ke tahap ke-7 ya. Tahap ke-7 dari S ke A berapa? 11 ya. Dari S ke C 17 dan dari S ke B 19. Nah, setelah semua tahapan ini selesai, kalian tulis lagi penyelesaian setiap tahapnya. Nah, seperti ini ya. Tahap pertama, ada dari J ke T. Kayak gini ya. J ke T. Berapa? 7 kan? 7. Karena tidak ada lagi jalur lain ya dari J itu, cuma ke T doang. Ya udah, kalian bintangin saja ini 7. Nah, terus tahap kedua dari H ke T. H ke T juga gak ada jalan lain kan? Gak ada jalur lain kan? Dari H ke T adanya cuma 1, 14. Ya udah, kalian tinggal bintangin lagi. Terus dari I ke T 9 gak ada jalur lagi ya. Itu tinggal kalian langsung tandai. Terus G, H, T juga gak ada jalur lain. Langsung kalian tandai. F, J, T gak ada jalur lain. Langsung kalian tandai 11 ya. F, J, T. Dari sini F, J, T ya. Jadi dari F, J, T gak ada jalur lain gitu ya. Nah, terus untuk E, G, H, T ya, jalur E, G, H, T dikarenakan E itu ada dua cabang ya. Untuk yang E bisa E ke G atau E ke I ya. Kan ini ada dua cabang ya. Ada bisa berarti bisa jadi E, G, H, T atau E, I, T. Nah, kalian tinggal pilih saja jalur yang paling cepat, yang paling sedikit ya. Ini 21. Karena ini, kalau misalkan E, G, H, T berarti 2 ditambah 6 ditambah 14 hasilnya 22. Sedangkan kalau E, I, T tinggal 12 ditambah 9 hasilnya 21. Gitu ya. Jadi pilihnya yang ini. Nah, terus untuk yang B juga sama, BHT dan BFJHT. Ada BHT 8 tambah 14 yaitu 22 ya. BFJT, kalau kita gunain BFJT hasilnya itu cuma 12 ya. Nah, makanya di sini yang kita lihat yang 12. Itu juga yang C ya. Lihat jalur terkecilnya. Dan ternyata jalur yang paling cepat gitu ya, CGHT gitu. Untuk yang A, karena kenapa? C kan ada 2 cabang. C itu bisa ke G, C juga bisa ke E gitu ya. Jadi pilih ya kalau gitu. Terus untuk yang A ya, yang A kita gunain AFCT. Kenapa AFCT? Karena dari A itu kan, dari A itu bisa ke B dulu. Ya, jalurnya itu ada 3 jalur. Bisa dari A ke B, dari A ke F, dan dari A ke J gitu ya. Makanya setelah dijumlahin ya jalur-jalur itu terdapatlah hasil yang paling kecilnya ternyata ke A, F, J, T. Kita lihat ya. Nih. A, F, J, T. Dari A ke F berapa? 12. Dari F ke J
4 dari J ke T 7. Berarti 23 kan? Nah, sedangkan kalau misalkan dari A ke B dulu ya, 10, dari B ke H 8, dari H ke T 14. Berarti 32 ya. Nah, terus ada juga dari A ke J langsung, tapi 21. A ke J 21, terus J ke T-nya itu 7, berarti 28. Nah, benar kan? AJT itu 28. Nah, terus kan karena yang paling kecil AFJT, jadi kalian tinggal pilih yang AFJT-nya. Terus yang ini juga DIT, karena dari D itu gak ada cabang lain ya, jadi tinggal pilih ini. Setelah itu, tahap ketujuhnya, titik awal rute ke T ya, jadi S. Nah, kalian tinggal tentuin dari sini ya, dari tahap ke-6. Nah, tahap ke-6 itu yang paling kecil yang mana sih? Nah, untuk yang paling kecil, berarti SA-nya AC. Karena kan gini ya, ini kan yang dari ST kan ke A, C, D. Jadi kita carinya yang ACD ya. Lihat dulu gambarnya. Dari S ke sini, terus dari S ke sini juga. Nah, dari S ke sini. Gitu ya. Nah, jadi yang kita cari CAD ya. Nah, gini. Untuk dari S ke A itu 11, dari S ke C itu 17, dan dari S ke D itu 19. Nah, kalian tinggal tambahin aja. Kan ini sudah dipilih ya, yang paling cepat ya. Kalian tinggal tambahin aja, yang C berapa tadi? Yang C itu 17 ya. C itu 17. C 25 ditambah 17. Maka hasilnya itu 42. SCGH. SC ya. Di sini SCGHT berarti 42. Terus untuk yang D 27 kan. Ditambah ke ini dari S ke D-nya 19. 27 ditambah 19 hasilnya 46. Jadi SDEIT itu 46. Nah, terus untuk yang jalur A 23 kan, untuk S ke A-nya itu 11. 23 ditambah 11 hasilnya 34. Nah, jadi yang paling cepat itu 34. Nah, disini untuk tahap 7 kalian tandain ya. Nah, setelah itu kalian simpulkan. Jadi, jalur tercepat yang dapat dilalui oleh Bobby adalah SAFJT dengan jarak tempuh 34 km. Nah, jadi dari sini ya. Jadi dari FACHT. SAFCHT. SAFCHT. Berarti dari sini ya. Sini SAFCHT. SAFJT, maaf, SAFJT sini itu ya. Nah, setelah itu kalian tinggal simpulkan ya. Nah, setelah kalian simpulkan berarti pengerjaannya ya, setelah selesai sampai sini ya, sampai kalian menyimpulkan jadi jalur tercepat yang dilalui oleh Bobby adalah SAFJT dengan jarak tempuh 34 km. Kalau sudah sana, kalian sudah menemukannya gitu.
Udah selesai. Nah, terus kita lanjut ke soal nomor 4. Nah, kita lihat dulu soal nomor 4 ya. Nah, untuk soal nomor 4 ini, gini ya. Loket yang ada dengan penjaga lebih terampil waktu... Saudara adalah seorang kepala stasiun yang sedang menganalisis kinerja penjaga loket. Kemampuan pelayanan penjaga saat ini adalah 3 menit per penumpang. Kalian tandain dulu ini 3 menit per penumpang ya. Nah, terus dengan rata-rata kedatangan 30 orang per jam. Seperti itu ya. Nah, terus ini ya, 3 menit per penumpang. Nah, terus untuk rata-rata kedatangannya 30 orang per jam. Terus saudara ingin mengganti penjaga loket dengan penjaga lebih terampil. Waktu pelayanannya penjaga baru adalah 25 menit per penumpang, 2,5 menit per penumpang ya. Upah penjaga yang terampil adalah ini ya. Kalian per jam ya. Nah, yang berarti 2 kali upah penjaga saat ini. Ingat, 2 kali upah penjaga saat ini. Nah, terus saudara juga memperkirakan biaya menunggu penumpang adalah ini, per menit ya. Nah, X-nya itu ganti sama NPM belakang ya. Nah, setelah itu kalian langsung saja, ini ditanyakan ya, yang A, tingkat kegunaan bagi pelayan. Nah, pertama-tama diketahui dulu aja ya. Nah, ketahui lambda. Lambdanya itu 30 orang per jam. Lambda itu apa? Ini. Lambda itu rata-rata kedatangan ya. 30 orang per jam. Nah, setelah itu mu-nya kita lihat si penjaga loket itu mampu melayani berapa penumpang per. Nah, di sini per menitnya itu per 3 menitnya itu per penumpang. Jadi dalam 3 menit si penjaga yang lama itu mampu melayani melayaninya itu 3 menit per penumpang ya. Sini lambda ya. Nah, terus ini kan penjaga baru ya. Nah, sedangkan kalau ini penjaga yang lama ya. Penjaga lama. PL ya. Atau penjaga yang sedang bekerja saat ini gitu ya. Nah, setelah itu, setelah kalian ketahui ya, nah ini dari mana 20 orang? Nah, kalau kalian ingin mengetahuinya, kayak untuk menentukan satuannya ya, untuk metode waiting line ini, jangan kalian, kalau misalkan lambdanya lambdanya menit, ininya jam. Nah, jangan sampai gitu. Jadi kita ubah dulu satuannya itu harus sama. Kalau mau menit-menit, kalau mau jam-jam gitu. Kalian pilih mau menit atau jam. Nah, di sini aku milihnya jam ya. Karena bakalan lebih enak kalau buat aku untuk mengerjakannya. Tapi misalnya kalau kalian lebih menyukai menit ya, itu tergantung ya. Tergantung kalian lebih prefer yang mana gitu. Nah, di sini aku mengerjakannya dengan satuan jam ya. Nah, per 3 menit itu per orang. Nah, bagaimana sih 3 menit? Ya, berarti 1 jam itu berapa orang sih? Kalian tinggal bagi saja ya. Atau kali ya. Kali saja berapa sih?
per penumpangnya gitu ya. Kalian tinggal tiga menit aja kan sudah, hitung aja 3 menit saja kan sudah 3 per orang ya. Nah, kalau misalkan 30 menit berarti udah 10 orang kan. Nah, 30 menit aja udah 10 orang dikali 2, jadi 60 menit berarti 60 menit itu dalam 60 menit itu berarti 20 orang gitu ya. Seperti itu. Jadi di sini 20 orang per jam. Nah, terus untuk CS ini didapat dari mana? Untuk upahnya ya, CS itu upah cost. Kan di sini terdapat 2 kali upah penjaga saat ini. Di sini kan tergantung NPM kalian ya. Nah, karena di sini aku menggunakannya 9, jadi tinggal 16.900 dibagi 2, karena kan 2 kali upah penjaga baru itu 2 kali lipat dari penjaga yang saat ini bekerja kan. Nah, jadi dibagi 2 itu hasilnya itu 8.450 gitu ya per jam ya. Setelah itu, untuk menentukan lambda yang pegawai baru sama ya, dikarenakan sama ya 30 orang per jam di sini karena rata-rata kedatangannya itu 30 orang per jam. Jadi untuk lambdanya sama ya 30 orang per jam. Nah, terus untuk mu-nya karena di sini pegawai yang terampil itu melayani penumpang itu 2,5 menit per penumpang pelayanannya itu. Nah, jadi kalian di sini tinggal 25 menit kali berapa yang bisa menghasilkan 60, 2,5 berapa ya. Nah, di sini 2,5 kali 10 aja udah 25 kan. Berarti 10 penumpang 25 menit. Nah, dikali 25 lagi. Dikali 10 lagi. Oh, berarti 25 dikali 2, 20 penumpang tuh berarti 50 menit. Nah, ini 25 bisa dikalikan dengan 4 untuk mendapatkan 10 untuk jadi 60 menit ya. Jadi hasilnya itu 24 penumpang per jam. Pokoknya gini ya, per 2,5 menit itu dia ngelayanin 1 orang penumpang. Nah, sejam dia bisa melayanin berapa penumpang gitu ya. Nah, di sini seperti yang diketahui soal di sini upah penjaga terampil ya. Di sini kalian masukin NPM-nya jadi 16.900 ya kalau aku. Nah, di sini untuk cost weighting-nya 890 per menit ya. Nah, ini juga kalian kalikan per jam. Jadi 890 dikali 60 ya, ntar ya. Soalnya kan ini per menit. Kalau misalkan per 2 menit, kalian tinggal kalikan 30 saja gitu ya. Karena kan ini per menit, jadi 890 dikali 60, maka hasilnya itu 53.400 per jam gitu ya. Nah, kita langsung saja ke 4A ya. Nah, 4A ini 4A ini, nah, lihat tingkat kegunaan bagian pelayanan. Untuk tingkat kegunaan bagian pelayanan atau RO ya. Nah, ini RO rumusnya ya, RO sama dengan lambda dibagi mu. Nah, lambdanya kan sudah diketahui. Ini yang satu ini ya. Yang satu ini untuk pegawai saat ini dan yang dua ini untuk pegawai yang terampil ya. Nah, untuk pegawai saat ini RO sama dengan lambda dibagi mu. Lambdanya berapa? 30, masukin 30, terus mu-nya 20, 30 dibagi 20 sama dengan 1,5 ya. Terus untuk yang pegawai terampil, lambdanya berapa? Lambdanya 30 sama, terus mu-nya 24.
kalian 24, 30 dibagi 24 hasilnya 1,25 gitu ya. Nah, terus ini juga sama ya. Ini untuk penjaga saat ini dan ini penjaga yang terampil. Ditanyakan jumlah rata-rata pelanggan dalam antrian. Nah, ini LQ ya. Nah, di sini rumusnya adalah lambda pangkat 2 dibagi mu dalam kurung mu kurangi lambda. Nah, lambdanya kan tadi 30 di pangkat 2 dibagi 20 dikali 20 kali 20 kurangi 30. Jadi 30 pangkat 2 hasilnya 900 dibagi 20 dulu ini ya. Ini dikurangi dulu jadi 10 jadi min 10 dikali 20 hasilnya itu 200. Nah, 900 dibagi min 200 jadi hasilnya itu min 4,5 pelanggan mengantri ya. Nah, terus kalau kita ke pegawai terampil rumusnya sama, tinggal 30 kan lambdanya 30 sama dan mu-nya saja yang beda jadi 24. Nah, 30 pangkat 2 hasilnya 900, 24 dikurangi 30 hasilnya min 12 dikali 24, min 6 ya, min 6 dikali 24 hasilnya min 144. Nah, 900 dibagi min 144 hasilnya itu min 6,25 pelanggan mengantri ya. Terus, yang C ditanyakan jumlah rata-rata pelanggan dalam sistem. Nah, atau LS ya. Nah, rumusnya itu LS sama dengan lambda dibagi mu kurangi lambda. Untuk pegawai saat ini, lambdanya 30 dibagi 20 kurangi 30. 30 dibagi min 10 sama dengan min 3 pelanggan dalam sistem ya. Terus untuk LS pegawai terampil, yaitu LS-nya itu sama rumusnya ya, tinggal masukin saja 30, tapi kan ini mu-nya beda ya. Kalau yang pegawai saat ini 20 dan pegawai terampil 24. Nah, tinggal dikurangi saja 24 dikurangi 30, hasilnya min 6, 30 dibagi min 6, hasilnya min 5 pelanggan dalam sistem. Gitu ya. Untuk yang D itu ditanyakan waktu menunggu rata-rata dalam antrian atau WAKI ya. Nah, WAKI untuk pegawai atau penjaga saat ini rumus WAKI itu lambda dibagi mu di dalam kurung dikali mu dikurangi lambda. Nah, terus kalian masukin, setelah itu dapatkan hasil 30 dibagi min 200, hasilnya itu min 0,15 ya. Seperti itu. Ini min ya. Nah, begitu juga untuk yang selanjutnya ya. Ini kalian masukin lagi, terus 30 dibagi min 144, hasilnya min juga ya. Min. Nah, setelah itu ini juga min. Sudah ya hasilnya sampai sana. Terus yang E ditanyakan waktu menunggu rata-rata dalam sistem. Nah, untuk waktu menunggu rata-rata dalam sistem yaitu WS itu rumusnya 1 dibagi mu kurangi lambda. 1 dibagi 20 kurangi 30. Jadi min 0,1 pelanggan dalam sistem. Karena min 10 1 dibagi min 10 jadi 0,1 ya. Terus 1 dibagi untuk pegawai terampil ya. Ini pegawai saat ini, ini pegawai terampil. Nah, untuk pegawai terampil 1 dibagi
24 kurangi 30. Nah, sama dengan min 1 dibagi 6. Nah, sama dengan min 0,6. Atau bisa dibulatkan menjadi min 0,2 pelanggan dalam sistem. Ya, seperti itu. Terus yang F, kemungkinan tidak ada pelanggan dalam sistem. Ya, atau PO. Yaitu rumusnya 1 kurangi lambda dibagi mu. Lambdanya 30 untuk pegawai saat ini. Ini untuk pegawai terampil. 30 dibagi 20 dikurangi 1. 1 dikurangi 30 dibagi 20, hasilnya itu 1 dikurangi 1,5. Hasilnya min 0,5. Nah, setelah itu kita masukin juga ini sama. Setelah 230 dibagi 24, hasilnya 1,25. 1 dikurangi 1,25, hasilnya 0,25. Ini hasilnya ya. Nah, setelah itu yang G, haruskah penjaga saat ini diganti dengan penjaga yang lebih terampil? Kita lihat dulu hasilnya. Nah, setelah dilihat ya, dari hasil ini semuanya, dapatkanlah kesimpulan, yaitu harus. Karena penjaga yang lebih terampil sangat efisien dari perhitungan tersebut. Dari perhitungan di atas itu sangat efisien ya, penjaga terampil itu. Sehingga saya lebih memilih untuk mengganti penjaga lama dengan penjaga yang lebih terampil gitu ya. Nah, mungkin kalau sudah sampai sini selesai ya semua penjelasannya. Nah, mungkin cukup sekian pembahasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan juga ada kekeliruan dalam pengerjaan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.